Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah bolehkah merubah proposal setelah seminar proposal? Ya, bolehkah merubah proposal setelah sempro gitu ya? Baik teman-teman sekalian, biasanya kalau teman-teman mahasiswa setelah proposalnya diseminarkan itu ada yang direvisi. Kayaknya kalau misalnya kita kategorikan dengan yang pertama mungkin tanpa revisi, revisi sedikit, revisi banyak. Nah kalau yang tanpa revisi mungkin kecil kemungkinannya ya. Kalau saya bilang nggak ada, nanti takutnya ada yang punya pengalaman begitu ya. Nah kemungkinan dalam kelompok yang kecil mahasiswa mengalami sesuatu yang membahagiakan itu tanpa revisi, bisa jadi ada ya. Kemudian yang kedua adalah revisi tapi sedikit, mungkin bagi teman-teman yang rajin bimbingannya kemudian mengikuti saran-saran dari pembimbing, maka pada saat seminar proposal revisi kalaupun ada hanya sedikit. Nah yang ketiga mungkin ini yang paling banyak kelompoknya yang ada di kelompok 3 ini adalah direvisi, revisinya banyak. Nah sekarang kalau sudah selesai direvisi, sudah di ACC, sudah tanda tangan, kan kita siap turun lapang atau siap melaksanakan penelitian. Nah pertanyaannya, andai kata ada sesuatu yang berkaitan dengan lokasi penelitian, kemudian responden dan sebagainya yang berubah, boleh nggak kita merubah proposal? Itu yang dimaksud dengan topik kita kali ini. Nah contohnya begini, pas teman-teman datang ke lokasi penelitian, ada perubahan ya, mungkin ada situasi yang menyebabkan, ini meskipun jarang ya, tapi ada situasi yang menyebabkan di lokasi tersebut tidak bisa dilaksanakan penelitian ya kan, lalu izinnya dikembalikan. Nah berarti teman-teman harus segera mengambil alih, memindahkan lokasi itu ke tempat lain. Jadi penelitian tidak dapat dilaksanakan. Atau mungkin penyebabnya banyak faktor tidak bisa dilaksanakan di lokasi tersebut ya. Jadi dalam hal ini, dalam konten ini saya kasih contohnya perubahannya lokasi ya. Bisa sih sebenarnya mengenai responden dan lain-lain, tapi saya ambil contoh ini semua sudah di ACC tapi lokasi ini ada masalah misalnya. Nah faktor penyebabnya bisa jadi dari mahasiswa, mungkin mahasiswanya sakit sehingga tidak dapat melaksanakan lokasi yang jauh misalnya yang sudah direncanakan, pindah ke yang dekat tempat tinggal. Atau mungkin maaf, ada sesuatu kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan penelitian di tempat yang direncanakan, memilih tempat yang dekat. Kemudian bisa juga ada yang dana penelitiannya tidak cair ataupun ada masalah-masalah yang lain dengan berkaitan dengan dana sehingga tidak cukup kalau dilaksanakan di lokasi yang sudah direncanakan dalam proposal. Yaitu contohnya, jadi ada dua ya, bisa jadi penyebab perubahan itu dari warga ataupun aparat pemerintahan setempat yang kan ada sesuatu hal sehingga menolak teman-teman untuk meneliti di situ. Bisa jadi ada masalah dari mahasiswanya tadi yang saya contohkan ya. Jadi bisa kita merubah ke lokasi lain. Nah biasanya kalau kita akan merubah tadi ada sesuatu itu, ya balik lagi ke dosen pembimbing melaporkan ya, melaporkan bahwa ada masalah yang kamu alami. Nah kan kalau misalnya di bab 3 itu sudah dijelaskan tuh pemilihan lokasi, alasannya apa. Nah berarti di situ yang ada perubahan ya, jadi tidak jadi masalah, jangan panik ya kalau memang itu terjadi. Saya ingin sampaikan ini pada teman-teman, andai kata mengalami hal yang demikian itu tidak usah panik. Jadi nanti diganti aja di bagian tempatnya. Tetapi sebelum mengganti itu cari dulu. Saran saya
kan tadi saya bilang laporkan ke pembimbing. Kalau bisa jangan laporkan dulu sebelum ada gantinya, supaya pembimbing tidak terlalu direpotkan oleh kita sebagai mahasiswa. Cari dulu lokasi lain yang ada kemiripan karakteristiknya dengan lokasi yang sudah direncanakan di proposal kita. Jadi harus dijelaskan dulu, sudah demikian baru datang ke dosen pembimbing bahwa ada perubahan. Nah, lalu jelaskan mengapa itu terjadi ya. Jadi bukan berarti kita datang begitu ada perubahan ditolak terus datang ke pembimbing tanpa ada solusi, nanti ada masalah ya komunikasi. Lebih baik selesaikan dulu, cari dulu lokasi lain yang mirip karakteristiknya dengan penelitianmu, baru setelah itu sampaikan perubahan itu kepada dosen pembimbing. Nah, jadi kalau misalnya kita supaya jangan sampai salah ya di dalam pemilihan lokasi itu, jangan lupa ya beberapa pertimbangan tetap diperhatikan. Saya sudah menyampaikan ini. Artinya yang pertama adalah pilih lokasi yang mirip ya dengan karakteristik kita. Yang tentu saja juga kita mengenal betul lokasi itu, jangan sampai terjadi 2 kali kegagalan. Yang kedua adalah pilih lokasi yang mudah dijangkau ya. Jadi kalau yang tadi misalnya sudah dipilih mudah dijangkau, ini pun yang gantinya juga harus seperti itu. Kemudian bagaimana cara memilihnya, yaitu tadi konsultasikan dengan orang-orang yang kira-kira mengenal lokasi pengganti tadi ya, jangan sampai nanti ada kegagalan yang kedua. Nah, kemudian di dalam pemilihan lokasi itu kita lihat bagaimana keadaan respondennya. Cari juga karakteristik respondennya yang mirip dengan responden yang sudah ditetapkan pada proposal kita. Kemudian ya sebagaimana yang pernah saya sarankan kepada teman-teman, carilah lokasi yang ada hubungan emosi ya, emosional kita dengan lokasi tersebut. Kalau misalnya yang tadi sudah bekas KKN, bekas PKL, berarti kan harus ganti tuh. Nah, itu cari kira-kira siapa yang memberikan rekomendasi, jangan lokasi asing sama sekali ya. Insya Allah kamu akan mendapatkan lokasi yang baru, yang lebih baik dari yang kemarin, yang sudah ditinggalkan, yang kamu ditolak misalnya, atau yang kamu meninggalkannya karena sebab-sebab yang datang dari dirimu sendiri. Jadi jangan lupa, pilihlah lokasi yang kira-kira kamu mengenali betul lokasi itu, dan kemudian ada hubungan emosional yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya jangan sampai ada kegagalan yang kedua kali. Nah, kemudian di dalam pertimbangan lokasi ini nanti di dalam proposalnya, bukan karena perpindahan itu karena ada penolakan, tetapi tetaplah sampaikan alasan-alasan itu secara ilmiah yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian teman-teman. Jadi jangan ditulis karena di lokasi terdahulu ada masalah, kemudian saya mengganti dengan lokasi ini. Itu jangan, itu kan alasan informal yang harus disampaikan cukup kepada dosen pembimbing saja pada saat pemilihan lokasi baru. Tetapi pada saat ditulis di proposal, tetaplah alasan-alasan yang disampaikan adalah alasan-alasan ilmiah yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang berkaitan dengan masalah penelitian teman-teman sendiri. Jadi jangan keluar dari koridor pertimbangan ilmiah. Ya, jadi pertimbangan informal harus diselesaikan secara lisan saja dengan pembimbing, tidak usah ditulis di bab 3 di proposalmu itu. Nah, baik teman-teman, kesimpulannya perubahan-perubahan yang sudah teman-teman antisipasi gitu ya, kemudian proposalnya sudah oke, sudah direvisi, sudah di ACC, pas ke lapangan atau di lab gitu ada perubahan, ada hal-hal yang menyebabkan perubahan di bab 3. Mungkin apanya lah saya selain lokasi itu
hendaknya tidak usah panik, itu bisa terjadi, bukan sesuatu yang aneh, dan itu silahkan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Insya Allah tidak akan jadi masalah, asalkan teman-teman jangan lupa pertimbangannya tetap harus ilmiah di dalam mencari penggantinya ya, apakah pengganti lokasi atau pengganti bahan-bahan kalau mungkin penelitiannya di laboratorium dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.